Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mewawancarai tentang Faktor-faktor mempengaruhi perkembangan. Perkenalkan, nama saya Mutiatul Zahro. saya Intan Aya Kamila. Di sini kami bersama Ibu Eis. Pertanyaan yang pertama, apa saja faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan fisik siswa di sekolah? Kalau menurut Ibu ya, karena apa tadi pertanyaannya? Faktor Apa saja faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan fisik? mempengaruhi pertumbuhan fisik. Faktor genetik ya, genetik turunan dari orang tua. Terus apalagi kesehatan misalnya. Terus apalagi ya? Ya kalau kesehatan misalnya dari lingkungan keluarganya ya, asupan misalnya vitamin, makanan yang sehat itu kan mempengaruhi kesehatan. Itu mempengaruhi perkembangan dia di sekolah, emosional atau sosial ya. Terus apalagi misalnya ada lagi yang lain pertanyaannya atau apa? Bagaimana lingkungan keluarga mempengaruhi perkembangan mental dan emosional siswa? Kalau lingkungan keluarga itu ya sangat penting, karena keluarga itu kan faktor utama dan pertama ya, anak itu kan tumbuh kembangnya yang pertama di keluarga. Jadi misalnya dia mendapat kasih sayang yang cukup dari orang tuanya, itu mempengaruhi pertumbuhan emosional yang positif. Terus apalagi kalau di rumahnya misalnya kurang perawatan dari mamahnya ya, kurang perlindungan, kurang mendapatkan kasih sayang, itu sangat berpengaruh di lingkungan di sekolahnya, terutama mental sosialnya gitu. Kadang-kadang anak tuh suka menyendiri ya, kadang mendapatkan nilai yang jelek atau yang menurun gitu, tidak maksimal karena di lingkungan keluarganya juga tidak mendukung gitu. Terus apa lagi? Apa peran sekolah dalam mendukung perkembangan sosial siswa? Kalau peran sekolah itu ya mendukung dia untuk ini kecerdasannya itu, anak itu tereksplor gitu, istilahnya apa? Misalkan kalau di sekolah ya mendapat pengetahuan, pengajaran, jadi dia terbuka pengetahuannya, kecerdasannya, terus jadi mendukung dia untuk berinteraksi dengan temannya, dengan lingkungannya. Karena di sekolah kan emang dia belajar untuk bekerja sama, berinteraksi sosial, belajar kelompok, mendapatkan pengetahuan dari gurunya gitu. Terus gimana? Bagaimana Ibu mengidentifikasi dan mendukung siswa yang menghadapi tantangan dan pertumbuhan mental dan emosional? Kalau guru di sekolah ya, kalau misalkan anak itu mendapatkan gangguan atau dia itu tiba-tiba menjadi pendiam ya, tiba-tiba dia menjauhi temannya atau suka mengganggu, itu biasanya diarahkan didekati pendekatannya. Misalnya dia dipanggil sama guru BP kalau di sekolah ya, dinasihati, dikasih, kalau misalnya dia mendapatkan nilai yang kurang maksimal, dikasih lagi pelajaran, dikasih lagi soal yang lain, misalnya yang gampang, yang tidak terlalu sulit. Terus mendekatinya, misalnya dia dinasihati aja, misalnya di rumahnya gimana. Kalau guru tuh begitu biasanya, di anak itu dibimbing lagi gitu. Pertanyaan terakhir, kan sekarang udah masuk ke era modern. Gimana pengaruh teknologi terhadap pertumbuhan fisik, mental, dan sosial murid? Pengaruh teknologi ya,
terutama HP ya, itu ada positifnya, ada negatifnya. Kalau positifnya, anak itu mendapat pengetahuan dengan cepat ya, dengan cepat, bisa di YouTube, bisa di Google apa, belajar mencari yang tidak ada di buku itu dengan cepat, bisa langsung mengenal dunia luar intinya ya. Tapi ada juga yang negatifnya, kadang-kadang anak tuh menjadi malas, kadang-kadang ketergantungan sama HP, terutama jadi susah tidur ya kan, jadi pegang HP terus gitu, jadi segala macam dibuka intinya ya, yang media sosial yang kurang sesuai dengan pertumbuhan usianya juga dibuka gitu. Tapi ya kebanyakan positifnya gitu, asal jangan kebablasan. Tetap peran orang tua itu sangat membantu ya, jangan dibiarkan anak memegang HP atau gadget itu terlalu lama, kecuali untuk Saya Najari Pasetiani. Bagaimana tanggapan Anda untuk menjaga keseimbangan antara aktivitas fisik dan istirahat? Kalau saya sih biasanya jadwalin olahraga, terus tidur yang cukup, makan yang sehat, sih. Apakah Anda mengalami gangguan kesehatan yang mempengaruhi perkembangan Anda? Nggak pernah sih sejauh ini. Bagaimana Anda mengelola stres dan tekanan dalam kehidupan sehari-hari? Sama kayak yang pertama tadi, istirahat yang cukup, meditasi, terus ngobrol sama teman, sama makan makanan yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Narawaya. Perkenalkan, nama saya Sepia Putri Maharani. Di sini kita akan mewawancarai. Perkenalkan, nama saya Sutrisno. Baik. Bagaimana sih kondisi lingkungan kamu, tempat kamu tinggal, mempengaruhi kesehatan atau pertumbuhan kamu atau tidak? Secara keseluruhan menurut saya, lingkungan tempat tinggal saya sangat mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan saya melalui berbagai aspek yang kualitas lingkungan fisik dan aspek akses terhadap sumber daya yang sangat penting seperti air bersih dan pelayanan kesehatan, serta kesejahteraan mental. Meningkatkan kondisi lingkungan dapat berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan harapan hidup penduduk. Pertanyaan yang kedua, apakah Anda merasa ada kebijakan atau program pemerintah yang secara langsung mempengaruhi perkembangan Anda? Ada banyak sih yang kebijakan atau program pemerintah yang secara langsung mempengaruhi perkembangan masyarakat atau individu. Beberapa contoh kebijakan yaitu pendidikan universal dan wajib, program kesehatan publik, program pemberdayaan ekonomi, kebijakan lingkungan, program infrastruktur, kebijakan perlindungan. Semua kebijakan dan program ini dirancang untuk mempengaruhi perkembangan masyarakat secara positif, meningkatkan kualitas hidup dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi individu untuk mencapai potensi mereka. Berarti nggak ada ini kan, nggak ada kayak apa sih yang mempengaruhi perkembangan Anda gitu kan? Tidak ada sih. Semuanya. Iya.